Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, hari ini kita memasuki bab baru, yaitu teks prosedur. Bagaimana persiapan belajar kalian sampai hari ini? Bu Fitri berharap kalian sudah siap untuk menghadapi PTS ya, penilaian tengah semester. Kalau begitu, langsung saja kita mulai bab 3, yaitu teks prosedur. Kita mulai materinya. Kita mulai materi teks prosedur. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ada 2, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Mengidentifikasi teks prosedur. Anak-anak, teks prosedur ini adalah bab atau teks yang paling mudah di kelas 7 ya. Bu Fitri berharap kalian mampu mencapai kompetensi yang sudah disajikan di awal tadi. Teks prosedur yang pertama harus kalian pahami adalah kita harus mampu mengidentifikasi dulu ya, artinya mengenal apa sih teks prosedur itu. Teks prosedur, kata kuncinya adalah dia sebuah instruksi dalam melakukan sesuatu. Bu Fitri yakin dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu banyak sekali melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, cara melakukan sesuatu itu atau cara membuat sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya, bukan? Makanya lahirlah teks prosedur. Ternyata teks prosedur itu mempunyai beberapa jenis loh. Jenis teks prosedur itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Ciri-cirinya, teks prosedur cara membuat sesuatu, yang pertama dia menghasilkan sebuah produk. Misalnya, cara membuat nasi goreng. Pasti di akhirnya nanti kalian akan mendapatkan atau menghasilkan sebuah atau satu piring nasi goreng. Yang kedua, terdiri atas bagian yang menjelaskan tujuan, apa tujuan kalian membuat nasi goreng, kemudian bahan dan alat. Bahan itu yang dibutuhkan untuk membuatnya apa, bahan-bahannya misalnya nasi putih, kemudian bumbu-bumbunya misalnya bawang merah, bawang putih, cabai, dan seterusnya. Alat-alat yang digunakan misalnya ada penggorengan, ada spatula, ada misalnya ada pisau, dan seterusnya. Serta langkah-langkah membuat sesuatu. Pertama, kedua, seperti itu ya. Pertama, nyalakan kompor, letakkan penggorengan, kemudian diberi minyak, dan seterusnya. Itu merupakan langkah-langkah membuat sesuatu. Yang kedua, jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur cara melakukan sesuatu. Teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang pertama, ciri-cirinya dia tidak menghasilkan produk ya. Kalau teks prosedur cara membuat sesuatu menghasilkan produk, salah satunya nasi goreng tadi, maka dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu dia tidak menghasilkan produk. Ya, tidak menghasilkan produk. Misalnya, cara menyalakan komputer, cara menyalakan televisi, maka dia tidak menghasilkan produk televisi atau tidak menghasilkan produk komputer. Kita hanya
ingin tahu urutan atau langkah-langkah cara untuk melakukan sesuatu itu, yaitu menyalakan komputer atau menyalakan televisi. Tidak menghasilkan produk ya. Yang kedua, terdiri atas tujuan dan langkah-langkah kegiatan. Kemudian setelah mengetahui atau mengenali jenis teks prosedur yang ada dua tadi, kita sampai pada kompetensi yang kedua, yaitu menyimpulkan teks prosedur. Tentu kita tahu bahwa simpulan itu adalah kita harus mengambil benang merah atau inti dari sebuah bacaan atau teks atau sebuah paragraf boleh. Sekarang kita dituntut untuk menyimpulkan teks prosedur. Caranya bagaimana? Yang pertama, simpulan teks berisi pernyataan yang menjelaskan isi teks secara keseluruhan. Otomatis ketika kita menyimpulkan sebuah teks, maka simpulannya dari awal sampai akhir itu harus mencakup semuanya ya. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Simpulan teks berisi pernyataan yang menjelaskan isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, simpulan teks prosedur dapat ditentukan dengan memahami setiap unsur. Kalau kalian tidak tahu unsur, itu adalah urutan atau struktur teks prosedur. Di mana unsur teks prosedur itu berupa tujuan, ya, ada langkah-langkah dan klasifikasi teks. Jadi, ketika menyimpulkan, kita harus tahu tujuan kita melakukan sesuatu itu atau membuat sesuatu itu untuk apa. Kemudian langkah-langkahnya, jika itu cara membuat sesuatu, maka kalian harus tahu bahan dan alat. Tapi kalau cara melakukan sesuatu tidak menggunakan alat dan bahan ya. Dan klasifikasi teksnya, apakah dia masuk jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu atau dia masuk teks prosedur cara membuat sesuatu gitu. Dan yang ketiga, simpulan ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Karena jika simpulan itu ditulis secara panjang atau berbelit-belit, maka orang tidak paham dan tidak tercapai tujuan dari simpulan. Karena tujuan dari simpulan itu adalah inti dari sebuah teks atau sebuah bacaan. Baik, itulah tadi teks prosedur bab 3, pembelajaran teks prosedur, yaitu kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Saya harap kalian memahami apa yang sudah Bu Fitri jelaskan. Apabila kalian kurang paham atau kurang memahami, kalian bisa tanyakan pada saat kita bertemu non tatap muka di media Zoom atau di WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran teks prosedur yang pertama, yaitu kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Selanjutnya nanti ada video yang kedua, yaitu teks prosedur yang kedua ya. Saya harap kalian memahami apa yang sudah Bu Fitri jelaskan. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.